diagram lingkaran dan juga min, tapi dengan proporsi soal yang berbeda. So, langsung aja enjoy the video. Oke, seperti yang tadi udah aku jelasin, di video kali ini kita akan bahas tentang pengolahan data khususnya pada diagram lingkaran dan juga min dari sebuah data, tentunya dengan proporsi soal yang berbeda. Kita tahu bahwa menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran adalah sebagai berikut. Ini adalah bentuk dasar kita menyajikan data dalam diagram lingkaran. Dan juga untuk mencari min atau dasar-dasar kita untuk mencari min dari sebuah data adalah dengan cara seperti ini. Ini adalah rumus dasarnya yang harus kita pahami. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya. Oke, ini adalah contoh soal kita mencari diagram lingkaran. Jadi di sini ada nilai ulangan matematika. Kemudian kita bisa jadikan bentuk tabel terlebih dahulu. Setelah itu kita cari besar sudutnya. Setelah kita mendapat besar sudutnya, kita gambar dalam diagram lingkarannya dan kemudian kita cari bentuk persentasenya seperti ini. Ini adalah bentuk dasar cara kita mencari atau menyajikan data dalam diagram lingkaran. Nah, kita langsung aja ke contoh soal dengan tipe menyajikan data dalam diagram lingkaran tapi dengan proporsi soal yang berbeda. Jadi maksudnya adalah misalkan ada contoh soal seperti ini. Disajikan diagram lingkaran dengan nilai ulangan sebagai berikut. Ini diagram lingkarannya. Dengan jumlah siswanya adalah 10. Nah, berapa banyak siswa yang mendapat nilai 70, 80, 90, dan juga 100? Jadi, kalau tadi kita mencari menyajikan data dalam diagram lingkaran adalah seperti ini, atau salah satu bentuknya adalah persentasenya adalah kita mencarinya seperti ini. Sekarang kita akan mencari data A-nya. Data A-nya yang akan kita cari. Di sini persentasenya kita sudah tahu, sudah ada ini 40%, ini untuk miliknya nilai ulangan 70, kemudian yang 30% milik ulangan dengan nilai 80, dan yang 20% adalah milik ulangan 90, dan 10% adalah milik dari nilai ulangan 100. Yang akan kita cari adalah data A-nya, atau banyak siswa dengan nilai 70, nilai 80, nilai 90, dan juga nilai 100. Jadi langsung aja. Oke, kita udah tahu kita udah tahu persentasenya dari tiap nilai ini. Misalkan kita mau mencari nilai 70, kita masukkan sesuai dengan rumusnya. Jadi di sini persentasenya nilai 70 adalah 40%. Ini. Kemudian data A-nya kita isi dengan nilai 70 karena ini yang akan kita cari. Kemudian dibagi dengan 10 atau banyak datanya adalah 10 atau banyak siswanya atau jumlah siswanya itu ada 10. Kemudian kita kalikan dengan bentuk persentase utuh yaitu 100%. Kemudian kita coba mencari nilai 70 dengan merubah posisi dari angka di sini. Oke, jadi di sini ada nilai 70. Kita taruh di sebelah kiri. Di sebelah kiri dari sama dengan, atau boleh kita tetapkan di sebelah kanan, tetapi nilai 10 di sini kita pindah ke sebelah kiri. Karena di sini nilai 10-nya ada di bawah atau dalam bentuk sebagai pembagi, maka
di sini nilai 10 harus kita pindah dengan posisi di atas atau setara dengan 40%, kemudian kita kalikan karena kan di sini 10 adalah pembagian. Jadi lawan kata dari pembagian adalah perkalian, maka 10 pindah ke atas, maksudnya pindah ke atas itu pindah menjadi perkalian, tapi di sisi sama dengan yang berbeda. Jadi di sini kita mendapatkan 40% dikali dengan 10 per 100%. Dari mana 100%? Nah, di sini 100% ini kan posisinya di atas. Dia sebagai perkalian, bentuk dari perkalian. Maka karena dia perkalian di sebelah kanan, maka kalau kita mau pindah di sebelah kiri, jadinya kita bagi atau sebagai pembagi. Maka 40% dikali dengan 10 sama dibagi dengan 100 sama dengan 4. Kita kasih metode coret untuk pembagiannya. Di sini ada persen, kita hapus persennya. Ada 01 di sini kita coret, sama-sama dicoret atas dan bawah. Kemudian di sini ada 10 lagi, maka di sini juga dicoret. Maka menjadi 4 kali 1 dibagi dengan 1 yaitu 4 gitu. Jadi di sini ini kan bisa aja nih nilai 70 kan tadi ada di posisi sebelah kanan, bisa juga kita pindah di sebelah kiri, tapi dengan yang sebelah kiri juga dipindah sebelah kanan, jadi jadinya seperti ini. Kemudian kita cari nilai 80. Nah, nilai 80 kita taruh persentasenya dia berapa, yaitu 30%. Ini 30% kita masukkan. Kemudian yang akan kita cari adalah nilai 80, kita tulis sebelah sini. Kemudian banyak datanya adalah 10, kita tulis di sebelah sini. Dan bentuk persentase utuh adalah 100%, kita kali dengan 100%. Dan kita pindah posisi lagi. Nilai 80 kita pindah posisi di sebelah kiri, atau sebenarnya ini nilai 80 bisa kita taruh di sebelah kanan juga. Kemudian 10 pindah posisi menjadi perkalian atau 30% dikalikan dengan 10. Karena di sini 100% adalah bentuknya perkalian, maka kalau kita pindahkan di sebelah sama atau di seberangnya, maka dia menjadi bentuk pembagian. Jadi di sini 100-nya ditaruh di bawah, atau nanti 30% dikali 10 dibagi dengan 100. Persennya kita coret, ada 0, 1, 2, kita coret 1, 2, berarti tinggal 3. Berarti nilai 80 itu ada 3 siswa. Kita lanjut ke nilai 90. Kita masukkan sesuai dengan rumusnya ini. Kita masukkan, kemudian kita pindah ruas seperti yang tadi sudah dijelaskan, dan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Dengan nilai 90-nya adalah 2 siswa. Oke, nilai 100. Nilai 100-nya kita masukkan rumus dasarnya ini sesuai dengan yang diketahui pada soal di sini. Kemudian kita pindahkan ruasnya dan kita dapatkan dengan nilai 100 adalah 1 siswa. Oke, ini adalah proporsi soal yang pertama dari diagram lingkaran. Dan kita lanjut ke proporsi soal yang kedua dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, misalkan contoh soalnya adalah seperti ini. Disajikan diagram lingkaran nilai ulangan matematika sebagai berikut. Ini adalah diagram lingkarannya. Kita cari berapa jumlah seluruh siswa jika siswa yang mendapat nilai 70 adalah 4. Jadi di sini kita akan mencari jumlah seluruh siswa jika diketahui nilai 70 ini ada 4
siswa dan nilai 70 bentuk persentasenya adalah 40%. Maka kita tetap tuliskan bentuk dasar untuk mencari untuk menyajikan diagram lingkaran dalam bentuk persen, karena di sini diketahuinya persen. Kalau misalkan di sini diketahuinya derajat, maka di sini kita bentuk persentasenya ini diganti dengan dasar sudut. Tapi karena di sini diketahuinya persen, maka kita harus mencarinya sesuai dengan persentase. Nah, kemudian kita masukkan bentuk persentasenya, data A-nya, dan banyak datanya. Banyak data yang akan kita cari ya. Jadi kita masukkan persentasenya dan juga data A-nya. Oke. Dari sini 40% adalah persen dari 70 atau persen dari nilai 70. Kemudian data A ini adalah nilai 70, ada 4 siswa. Kita langsung masukkan di situ dan dibagi dengan banyak data. Nah, dari sini kita pindah ruaskan. Di sini kita akan mencari banyak data kan? Kita akan mencari banyak data karena di sini dia ada di bawah, atau dia itu posisinya adalah pembagi, atau dia itu adalah bagi, keterangan bagi, maka dia dipindahkan ke seberang atau pindah ruas dengan posisi yang di atas atau dengan posisi sebagai perkalian. Jadi di sini banyak data dipindah ke sini, tetapi karena kita mencarinya adalah banyak data, maka 40%-nya kita turunkan di sini. Kita barter antara banyak data dan juga 40%-nya. Seperti ini. Nah, maka banyak datanya adalah 4/40%, kemudian dikalikan dengan 100%, dan hasilnya adalah 10. Kita coret persennya, ini juga. Kemudian 10 di sini dicoret. Nah, menjadi 4/4 dikali 10. Nah, ini 4/4 bisa kita coret juga, maka menjadi 10. Berarti jumlah seluruh siswa nilai ulangan matematika ini adalah 10 siswa. Oke, kita lanjut ke min. Nah, dasar dari kita mencari min atau kita mencari rata-rata dari sebuah data adalah dengan cara seperti ini. Kita cari dulu, kita sajikan dulu dalam bentuk tabel, kemudian kita cari dengan cara seperti ini, sehingga kita mendapatkan nilai minnya seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Dan kita akan bahas atau Miss akan jelaskan tentang min dengan proporsi soal yang berbeda. Di sini contoh soalnya adalah seperti ini. Diketahui min dari data ulangan matematika adalah 80. Jadi di sini minnya sudah diketahui yaitu 80, dan banyak data yang diperoleh adalah 10 siswa. Berarti kita dapat dua yang diketahui dari soal ini, yaitu minnya adalah 80 dan banyak datanya adalah 10 siswa. Dan yang akan kita cari adalah jumlah seluruh datanya. Oke, kita masukkan dulu rumus dasar dari min. Nah, di sini rumusnya min adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Nah, kita masukkan yang sudah diketahui dari soal ini. Yang kita ketahui adalah min, maka minnya dimasukkan di posisi minnya seperti ini. Min di sini, karena kita mencari jumlah seluruh data, maka tetap ditulis jumlah seluruh data. Kemudian dibagi dengan banyak data. Banyak datanya ini adalah 10 siswa karena didapatnya adalah 10 siswa. Oke. Nah, karena di sini sudah kita masukkan banyak datanya, kita akan langsung mencari jumlah seluruh data. Caranya adalah kita caranya adalah 10-nya kita pindahkan ke atas.
atau dia menjadi fungsi perkalian, bukan fungsi pembagi, tapi dia ke perkalian. Maka didapatkan jumlah seluruh datanya adalah 80 dikali dengan 10, yaitu 800. Maka jumlah seluruh data yang diperoleh dari nilai ulangan matematika ini adalah 800. Gitu caranya. Oke, ini proporsi soal yang pertama untuk min, dan soal yang kedua yaitu diketahui min dari data ulangan adalah 80 dan jumlah seluruh data adalah 800. Berapa banyak siswa yang mengikuti ulangan matematika? Sebenarnya kalau misalnya kita tahu dari contoh soal ini sebenarnya sama seperti yang di atas. Tapi andaikan yang di atas kita nggak tahu, maka kita akan coba mencari tahu dengan rumus dasar min, yaitu ini, rumus dasar min. Oke, kita masukkan dulu yang udah diketahui dari soalnya. Kita udah tahu minnya berapa, kita juga sudah tahu jumlah seluruh datanya, maka yang akan kita cari adalah banyak data. Oke, kita masukkan dulu. Minnya yaitu 80, kita masukkan di posisi min. Kemudian jumlah seluruh datanya kita masukkan 800. Kita taruh di sebelah sini. Kemudian kita bagi dengan banyak datanya. Nah, karena yang akan kita cari adalah banyak data, maka banyak data harus dibarter posisinya dengan 80. Banyak data pindah ke atas, 80 pindah ke bawah. Gitu. Dan menjadi banyak data sama dengan 800 dibagi dengan 80. Dan hasilnya yaitu 10. Maka banyak data yang diperoleh adalah 10 atau jumlah siswanya itu adalah 10. Gitu. Itu adalah penjelasannya dari properti soal untuk diagram lingkaran dan juga min. Selanjutnya akan ada latihan soal buat kalian untuk belajar